Di gerbang kuil surga, ada 6 atau 7 orang berdiri di sisi lain tebing. Orang-orang ini tinggal di sini dan tidak bermaksud memasuki kuil. Mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu. Ketika mereka melihat Luo Zeng dan Di Qing, sekelompok orang datang ke roh, dan Kiki melihat ke sini. Ling Xuang telah memahami tujuan dari orang-orang ini, dan tersenyum sedikit, sepertinya orang-orang ini akan menikahi kuncimu. Hantu-hantu malang ini, Di Qing mengeluh dengan rahasia. Meskipun kunci ke sisi lain langit tidak sulit diperoleh, itu masih lebih berharga bagi kebanyakan orang. Mereka ingin memasuki kuil surga, dan tidak ada kunci lain. Mereka hanya bisa menunggu di luar kuil. Setelah kuil dibuka, pintu tidak akan ditutup untuk jangka waktu tertentu. Selama itu bukan kekuatan sombong, umumnya mustahil untuk mencegah mereka masuk. Berapa lama itu akan berlangsung setelah kuil dibuka? Tanya Luo Zeng. Setiap kuil berbeda, tetapi kuil surga sekitar setengah jam, kata Di Qing. Sebagai kuil pertama yang memasuki sisi lain, kuil surga adalah kuil yang paling banyak dikunjungi oleh jiwa, dan beberapa fungsi dipahami secara kasar. Ayo pergi, kata Ling Frost. Ketika mereka berlima berjalan ke kuil, 10 orang di tebing mengikuti, dan 7 orang diblokir di pintu masuk utama juga membuka jalan. Beberapa dari mereka tersenyum dan berkata, setelah menunggu setengah bulan, seseorang akhirnya membuka pintu. Di Qing tidak memperhatikan orang ini, dan pergi ke gerbang kuil. Ada kotak kecil di sisi kanan pintu, dan ada juga pola yang unik di kotak itu. Di Qing akan menembak tangan di kotak, dan pintu di sekitar kuil akan mulai memiliki kilau samar. Hei! Saat cahaya menjadi lebih kuat, pintu ke seluruh kuil menghilang. Pintunya terbuka. Ayo pergi. Tim yang berada di pintu tidak sabar untuk bergegas masuk, sama sekali mengabaikan Di Qing yang membuka pintu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Di Qing, Luo Zeng juga merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Apakah itu terlalu baik untukku? Apakah kamu ingin memberi mereka sedikit memori? Di Qing mencibir. Kali ini di sisi lain, Di Qing adalah salah satu dari 3 pemimpin yang berada di garis depan. Mereka dapat menjadi pemimpin yang telah direndam dalam lautan makna yang sebenarnya selama bertahun-tahun. Baik pengalaman dan jiwa itu sendiri jauh lebih unggul daripada orang biasa. Jiwa kegembiraannya, bahkan Luo Zeng sama-sama merasakan ancaman itu. Kakak, jangan memperhatikan orang-orang idiot ini. Lihat mereka begitu terburu-buru, masuk dan mati, bujuk bisu. Di bawah bujukan saudara kedua, Di Qing menekan api, dan kelima orang itu memasuki kuil-kuil surgawi secara bergantian. Baru saja memasukinya, Luo Zeng merasakan atmosfer yang tertekan di kuil. Tetapi dalam napas ini, Luo Zeng juga memperhatikan energi yang kuat. Karena kuil ini juga dibangun di sisi lain tanah, bisakah batu bata kuil ini digunakan sebagai token di sisi lain? Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Ling Frost menurunkan suaranya dan tersenyum. Kamu tidak merasa bahwa kuil ini bersih dari dalam dan luar? Bahkan jika candi ini sangat hancur, Luo Zeng tidak menemukan sedikit pun barang yang rusak. Itu memang sangat bersih. Batu dari kuil itu sendiri juga merupakan tanda yang baik di sisi lain. Tetapi batu bata dan batu di sini sulit dihancurkan oleh jiwa matahari. Ling Xuang mengangkat bahu. Bagaimana kuil ini bisa begitu hancur? Luo Zeng bertanya. Ling Xuang menyipit dan berkata, sekarang tidak bisa dihancurkan. Itu tidak berarti itu tidak bisa dilakukan sebelumnya. Misalnya, waktu ketika Anda bisa pergi ke laut. Pada hari-hari itu, tidak jarang bagi daging untuk menyeberangi pantai. Tetapi kebenaran kekacauan diubah dan kemudian menghilang. Setelah mendengar ini, hati Luo Zeng bergerak sedikit, jika Anda dapat merobohkan batu bata kuil. Kamu bisa menjual harga yang bagus, kata Ling Ling setelah kata-kata Luo Zeng. Keduanya juga berbisik. 3 bersaudara yang berada di depan ding penuh dengan hal yang tidak dapat dipahami, dan batu dari kuil. Apa yang dikatakan kedua orang itu di Tiangong? Ada banyak tempat di mana daging bisa masuk ke sisi tubuh yang lain. Ini juga alasan mengapa Tai Shan mementingkan Luo Zeng. Di mata Gunung Tai, titik ini telah melampaui bakat pencerahan Luo Zeng Yi. Bagian dalam candi rumit, banyak tempat telah runtuh, dan ada lubang besar di mana-mana, dan 5 orang terus mengikuti jalan. Sepanjang jalan, Luo Zeng melihat banyak patung aneh, dan ada ribuan hutan. Patung-patung itu bukan manusia, bahkan tidak seperti hal-hal ganas yang pernah dilihatnya. Meskipun Luo Zeng dapat yakin bahwa ini adalah makhluk-makhluk tertentu, karena patung-patung ini setidaknya memiliki mata, tetapi makhluk ini belum muncul di zaman ini. Saya tidak tahu perlombaan seperti apa untuk membangun kuil, Luo Zeng berteriak dalam hatinya. Saat itu, ada seruan tiba-tiba di depannya. Ini adalah tenun langit. Beruntung. Menenun langit, wajah Di Qing tenggelam, dan kemudian ketiga saudara lelakinya bergegas. Tenun langit sangat luar biasa di sisi lain token, milik bagian atas keberadaan hari yang berat, sulit untuk menemukan dalam lingkup sepanjang hari. Dipukuli oleh beberapa orang pertama, Di Qing tidak bisa ditoleransi. Benar saja, di sudut lantai 2 kuil, jaring laba-laba yang bagus digantung, dan sebelum memasuki 6 atau 7 orang, itu dikelilingi oleh jaring laba-laba. Kuil Tiankui terbuka untukku. Sisi lain dari token ini, itu seharusnya milik kita, kamu tidak bisa bergerak. Di 3 bersaudara menaiki tangga di satu sisi, telah berada di lorong sempit. Oh, berapa umurmu? Begitu kuil dibuka, apakah kamu masih bisa menutupnya? Semua orang mengambil barang sendiri. Sifat yang kita temukan adalah milik kita. Orang itu mencibir, tampaknya mereka tidak berencana untuk menyerah. Kuil Tiankui telah dikunjungi berkali-kali. Hal-hal baik yang telah digunakan telah lama dilubangi. Ini jelas merupakan hadiah besar untuk menemukan tenun langit. Siapa yang mau menyerah dengan mudah? Hei! Jiwa kedua belah pihak pecah dan berjongkok di kuil ini. Di bawah konfrontasi, huru-hara jiwa yang diluncurkan. Pada saat ini,
tim ketiga juga mengikuti. Mereka yang melihat tenun lantai 2 juga terkena warna yang sama. Terlalu umum bagi pihak lain untuk berjuang demi pihak lain. Apakah kita ingin membantu? Luo Zeng bertanya. Tiga bersaudara, mengundang Luo untuk memungut mereka, dan mereka juga harus membantu mereka. Ling Xuang agak ragu-ragu, tetapi dia berkata, menenun langit adalah tarantula yang tertinggal. Tapi mengapa laba-laba tenunan muncul di lantai pertama kuil? Sama seperti dia aneh, di pintu masuk kuil, sutra laba-laba putih salju tiba-tiba jatuh. Sutra laba-laba melilit patung di kedua sisi pintu masuk, dan tiba-tiba kepala patung itu berbelok ke kiri dan satu ke kanan, memutar lingkaran. Pada saat yang sama, mata patung-patung di dalam kuil tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih.